Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Sobat Bintang, apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan juga batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin-rajinlah mencuci tangan. Oke Sobat Bintang semuanya, sebagaimana kita ketahui kalau kita memasuki bulan Dzulhijjah ada banyak ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin muslimat. Khususnya pada tanggal 10 Dzulhijjah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah itu biasanya kita melaksanakan kurban. Kalau saudara-saudara kita yang Allah izinkan untuk berhaji, ada di antara saudara kita itu yang ikut atau melaksanakan ibadah haji. Nah, untuk kita biasanya ada ibadah sholat Idul Adha dan juga kurban. Nah, dalam ibadah kurban tentunya ada rukun dan juga syaratnya. Supaya ibadah kita afdol, supaya ibadah kita itu sesuai dengan syariat Islam, maka kita harus mengetahui dan juga melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hal ihwal kurban. Untuk itu Sobat Bintang semuanya, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang ketentuan kurban. Selamat belajar dengan bahagia. Sobat Bintang semuanya, kurban berasal dari bahasa Arab yaitu koruba yang artinya dekat. Sedangkan dalam istilah syariat Islam, kurban artinya menyembelih hewan dengan tujuan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Nah, dalam bahasa Arab kurban juga dibahasakan udhiyah atau adha. Jadi Idul Adha juga bisa diartikan Idul Kurban ya. Nah, untuk pelaksanaannya kurban ini dilaksanakan setelah selesai sholat dan juga khutbah Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, untuk tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah ini disebut juga dengan hari tasyrik. Pada tanggal 10 sampai tanggal 13 ini diharamkan bagi kita untuk berpuasa ya. Nah, untuk batas akhirnya ini adalah sampai sebelum maghrib ya, atau pas maghrib lah, itu batas terakhir kurban pada tanggal 13 Dzulhijjah. Sebagaimana kita ketahui bahwa peralihan hari atau pergantian tanggal dalam kalender Hijriah itu dimulai dari waktu maghrib ya sampai maghrib lagi. Kalau di yang kita biasanya kan pergantian tanggal itu dari jam 00. Nah, kalau untuk dalam Islam itu pergantian hari itu dimulai dari maghrib. Nah, jadi berakhirnya tanggal 13, maka berakhir pula kebolehan menyembelih hewan kurban. Kurban ini Allah perintahkan kepada kita semua. Hal ini diabadikan dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Insyaallah semuanya sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka salatlah kamu kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Wanhar di sini artinya berkurbanlah. Ini merupakan perintah bagi kita semua untuk menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Hukum dari kurban ini teman-teman semuanya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya, sunnah itu kan kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak dosa gitu. Adapun sunnah muakkadah artinya sunnah yang dianjurkan, yang paling dianjurkan gitu. Nah, tentunya dalam kurban ini ada beberapa ketentuan, ada beberapa syarat hewan yang bisa dikurbankan.
Hewan-hewan yang boleh dikurbankan itu disebut dengan bahimatul an'am atau hewan ternak yang berkaki 4 ya. Nah, maka jenis yang boleh dikurbankan adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Itu adalah yang boleh dijadikan kurban. Jadi, kalau kita mau kurban dengan ayam contohnya, walaupun timbangannya itu sampai 1 kintal gitu ya, itu tidak sah. Atau dengan ikan, dengan belut ya, itu nggak sah. Yang boleh itu kambing, domba, sapi, kerbau, dan juga unta. Nah, untuk pembagian atau atas nama dari setiap hewan ini berbeda-beda. Nah, untuk kambing dan domba itu hanya boleh dipakai kurban atas nama 1 orang saja. Sedangkan sapi, kerbau, dan juga unta itu boleh untuk 7 orang. Artinya, kalau seseorang punya sapi, kemudian dia berkurban atas nama 7 orang, ya iuran lah semacam itu ya, 7 orang. Nah itu boleh. Sedangkan kalau domba dan kambing itu hanya boleh untuk 1 orang saja. Nah dari hewan-hewan yang boleh dikurbankan tadi itu harus memenuhi syarat-syaratnya supaya sah dipakai untuk berkurban. Di antaranya yang pertama, hewan yang dikurbankan itu harus sudah cukup umur. Jadi kalau yang baru lahir, yang masih kecil itu tidak boleh dikurbankan. Ketentuannya, kalau domba itu minimal berusia 6 bulan. Minimal ya. Jadi kalau sudah 6 bulan lebih boleh dikurbankan. Kalau kurang tidak boleh. Yang kedua kambing. Kalau kambing ini usianya minimal 1 tahun. Sapi dan kerbau usianya minimal 2 tahun. Sedangkan untuk unta ini minimal usianya itu sampai 5 tahun. Itu baru boleh dikurbankan. Yang kedua, hewannya tidak boleh cacat. Tidak boleh pincang, gak ada kakinya 1, gak ada telinganya 1 gitu ya. Apalagi kalau gak ada kepalanya, gak bisa hidup ya. Itu pokoknya yang cacat-cacat gitu ya, yang difabel lah gitu ya, itu tidak boleh dikurbankan. Yang selanjutnya, hewan yang dikurbankan tidak boleh kurus. Cuman apa istilahnya ya, tulang dibalut kulit gitu ya, nggak ada dagingnya, nggak ada lemaknya gitu ya, itu kurus gitu ya, kurus banget gitu, itu nggak boleh dikurbankan. Makanya kalau kita mau berkurban itu pilihlah hewan yang terbaik ya, hewan yang gemuk, hewan yang sehat gitu. Yang selanjutnya, hewannya itu tidak boleh sakit, harus dalam keadaan sehat ya. Itu makanya yang bagus itu kalau si penjual hewan itu harusnya ada semacam pemeriksaan terhadap hewannya dulu supaya kita tahu apakah ini sakit atau enggak. Karena kalau sedang sakit itu tidak boleh dikurbankan. Kemudian apabila hewannya itu betina, maka tidak boleh dalam keadaan hamil atau baru saja melahirkan. Si anaknya itu masih menyusui, itu tidak boleh dikurbankan. Dalam kurban itu ketika pembagiannya, dalam kurban daging itu dibagikan kepada semuanya itu dalam keadaan masih mentah ya, dalam keadaan masih mentah, belum dimatang. Nah untuk pembagiannya itu dibagi 3 ya sobat bintang. Nah 1/3-nya ini adalah untuk orang yang berkurban. Jadi kalau sobat bintang berkurban itu boleh mengambil haknya itu 1/3-nya. Terus kalau gak ngambil gak apa-apa ya, gak apa-apa juga. Tapi di sana ada keberkahan ya. Jadi setidaknya mengambil dari hewan yang kita kurbankan. Kemudian kalau 1/3-nya lagi itu dihadiahkan kepada keluarga dan juga tetangga-tetangga di sekitar rumah kita.
Nah, 1/3 lagi sisanya itu disedekahkan kepada fakir miskin atau kaum duafa. Dalam ibadah kurban ada beberapa sunnah yang kalau kita laksanakan insya Allah akan mendapatkan banyak pahala, ya, bonus-bonus pahala ya selain kurbannya. Nah, sunnah-sunnah dalam kurban yang pertama adalah orang yang berniat berkurban atau yang berkurban itu tidak diperkenankan memotong kuku dan juga rambut dimulai sejak masuk bulan Zulhijjah. Jadi kalau sobat bintang mau berkurban, sudah berniat ya mau berkurban dari sebelum Zulhijjah, artinya dari bulan Zulqa'dah aja sudah ada niat ingin berkurban, maka ketika masuk bulan Zulhijjah itu tidak diperkenankan atau jangan memotong kuku dan juga rambut deh. Ya. Kalau sudah niat, kalau niatnya contohnya awalnya sih gak niat, tapi pas tanggal 9 tiba-tiba pengen kurban, itu kalau motong di awal-awal kan gak apa-apa. Tapi kalau sebelumnya itu sudah niat, maka ketika bulan Zulhijjah tidak boleh memotong kuku dan rambut dulu. Kemudian orang yang berkurban atau istilahnya sahibul kurban gitu ya, itu sebaiknya menyembelih hewannya sendiri ya, dengan tangannya sendiri ya, supaya kita bisa merasakan gitu ya gimana sih penyembelihan dengan mengorbankan itu begitu. Atau seandainya ya saya mah gak bisa gitu atau ada alasan lain, setidaknya orang yang kurban itu dia hadir menyaksikan hewan yang dikurbankannya itu, dia melihat langsung gitu penyembelihannya. Kemudian yang ketiga disunahkan juga membaca takbir ya, takbir seperti halnya kalau kita takbiran gitu. Dan juga berdoa setelah penyembelihan. Nah, doanya itu intinya yang pertama bahwa ya Allah terimalah kurban ini dariku begitu ya, cara bahasa Indonesianya. Ada juga kalau yang lebih panjang lagi seperti halnya doa di iftitah ya. Jadi ini wajhatu wajha lilladzi sampai beres ya. Nah, doa itu dibaca setelah penyembelihan, itu menghadap kiblat, kita berdoa ini wajhatu wajha lilladzi fatrus samawati wal ardi musliman ana muslim dan selanjutnya sampai beres. Kemudian yang selanjutnya sunnah-sunnah dalam ibadah kurban adalah melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan ya. Yang mulai dengan dihadapkan ke kiblat hewannya, kemudian menggunakan pisau yang tajam, kemudian juga kita tidak menyembelihnya di depan hewan-hewan yang lainnya. Banyak ya, itu sunnah-sunnah di dalam penyembelihan itu juga termasuk juga sunnah ketika kurban. Kalau kita dilaksanakan insya Allah dapat bonus pahala, amin. Kemudian sobat bintang semuanya, sekarang kita akan berpikir atau kita akan menelaah apa sih hikmah yang Allah berikan kepada kita semua, atau untuk apa sih adanya ibadah kurban ini. Nah, tentunya banyak hikmah yang kita rasakan, yang kita dapatkan saat kita berkurban. Di antaranya yang Bapak simpulkan di sini, pertama, kurban itu menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa yang namanya kurban itu kan perintah Allah, ya. Walaupun sunnah, apakah kita itu mau melaksanakannya atau tidak begitu. Kalau kita taat kepada Allah, tentunya kita akan melaksanakan perintah tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa adanya kurban ini bisa memberdayakan perekonomian untuk peternak dan juga penjual hewan. Sobat bintang semuanya, kalau kita sudah masuk bulan Zulhijjah atau mendekati bulan Hijjah, itu di jalan-jalan biasanya ya, itu banyak sekali para penjual hewan ternak untuk kurban, banyak. Tentunya ini bagus sekali
untuk meningkatkan penghasilan, memberdayakan perekonomian mulai dari peternaknya dan juga bandarnya atau penjual hewannya. Yang ketiga, hikmah dari ibadah kurban adalah kita belajar berkorban dan tidak cinta dunia. Belajar mengorbankan sesuatu yang kita cintai, yang kita miliki untuk orang lain. Teman-teman semuanya, kalau kita lihat lagi sejarah bahwa ibadah kurban ini merupakan napak tilas dari peristiwa pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam atas anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu, Sobat Bintang, itu adalah anak yang sangat ditunggu-tunggu lama ya. Jadi Nabi Ibrahim itu dengan istrinya lama sekali tidak punya anak. Kemudian lahirlah Nabi Ismail. Tentunya kalau kita udah lama gak punya anak, apa istilahnya, dipikadedeh kalau orang Sunda bilang ya. Itu sangat mencintai anaknya. Kemudian Allah mengetes apakah dengan adanya Nabi Ismail ini, Nabi Ibrahim itu lebih cinta kepada anaknya atau lebih cinta kepada Tuhannya. Diteslah supaya Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya pada waktu itu. Singkat cerita, Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya, tapi Nabi Ismail ini diganti dengan hewan ternak ya. Jadi yang disembelih pada waktu itu bukan Nabi Ismailnya, tapi hewan yang dikorbankan. Nah, dengan begitu kita juga belajar supaya tidak cinta duniawi, tidak cinta, ibaratnya cinta kepada Allah itu harus lebih besar dibandingkan cinta kepada makhluknya. Yang keempat, ibadah kurban juga bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu selalu berkurban, maka kita hidupkan sunnah-sunnahnya, kebiasaan Nabi Muhammad SAW itu, dan salah satunya adalah dengan berkurban. Yang kelima, ibadah kurban juga ini mengajarkan kepada kita untuk membunuh ya, sifat kehewanan kita. Apa sih sifat kehewanan itu? Ya kayak rakus, selalu ikut nafsu, gak mikir gitu ya. Hewan itu kan gitu ya, gak mikir, rakus, sering gak jelas gitu, sering bunuh-bunuhan dan sebagainya. Kita mah manusia ya, Allah kasih kita akal, kasih kita hati nurani, kemudian ada bimbingannya melalui para nabi. Tentunya kita harus berbeda dengan hewan. Nah, dengan adanya kurban ini, yuk kita nih, sifat-sifat kehewanan kita yang ada di kita ini ya, itu dibuang ya, dihilangkan, dibuang sejauh mungkin lah. Nah, yang terakhir nih, yang keenam, dengan adanya kurban ini bisa menjadi media untuk berbagi dan peduli kepada fakir miskin dan kaum duafa. Ya, kita ketahui bahwa mungkin di antara saudara-saudara kita, di antara tetangga-tetangga kita itu yang kekurangan, sehingga ya mereka mah pengen makan aja susah, jangankan dengan makan daging gitu ya. Makan hanya beras saja itu sulit gitu ya. Nah, dengan adanya ibadah kurban ini kita ikut peduli kepada mereka, memberikan daging kepada mereka, ikut ya berbagilah ya, berbagi kepada mereka yang kurang beruntung di antara kita semuanya. Itulah teman-teman semuanya tentang hikmah dari adanya ibadah kurban. Sobat Bintang semuanya, itulah sekilas penjelasan tentang ibadah kurban, mulai dari pengertian, kemudian waktu, syarat-syarat, dan juga hikmah yang terkandung dari ibadah kurban ini. Mudah-mudahan bisa difahami oleh semuanya. Kalau ada yang belum difahami, silahkan tanyakan saja ke Bapak secara langsung. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.